Ustadz, buku apa yang paling menarik untuk dibaca? Nih, buku tafsir ayat-ayat ahkam yang ditulis Muhammad Ali As-Sobuni. Ini buku lama, tapi nggak lekang oleh waktu. Penstudi tafsir, khususnya yang di syariah maupun yang di usuluddin, kayaknya kurang kalau tidak membaca buku ini. Buku ini komprehensif, lengkap, bahkan menjadi rujukan di banyak universitas. Buku untuk para perokok apa? Ini Buku ngerokok. Rokok haram kata siapa? Ini merupakan buku yang sifatnya perdebatan ilmiah dari sudut pandang agama. Jadi buku ini mencoba menggali hukum rokok. Secara kesimpulan, buku ini memberikan dua hukum yang berbeda. Rokok kalau membahayakan hukumnya haram, tapi kalau tidak membahayakan maka hukumnya adalah tidak haram. Hukumnya adalah, ayo kita merokok. Jadi kalau Anda ingin, yang terpenting itu adalah sesuai proporsinya. Jadi merokok ya. Tapi kalau Anda kemudian ingin mencari sisi kehalalan merokok, mungkin argumentasi buku ini perlu baca dulu ya. Gitu. Tabarruk sahabat ini. Jadi buku ini merupakan karya ya terhadap hadis-hadis Nabi yang di dalamnya para sahabat itu ngalap berkah, mencari berkah dari apa yang berkaitan dengan Nabi, entah itu rambut, jisimnya, entah itu tempat beliau, entah itu pakaian beliau, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan Nabi. Jadi buku ini menjadi pedoman bagi kita agar kita mencari berkah terhadap Nabi. Dan terhadap tempat-tempat atau yang dinas dalam Al-Quran sebagai bentuk keberkahan. Siap Ustadz, makasih itu ya. Kayak gitu. Ustadz, buku apa agar kita tuh tahu keseharian Nabi Muhammad SAW? Nah, ini ada nih, buku bagus nih. Oh, apa tuh? Sisi Manusia Muhammad. Jadi, Nabi itu bukan hanya seorang Rasul, tapi dia seorang manusia yang diangkat jadi Rasul. Jadi ada sisi manusiawinya. Tentu sisi manusiawi itulah yang harus kita teladani. Rasulullah itu kalau marah kayak apa? Kalau bersedih kayak apa? Kalau gembira kayak apa? Kalau kemudian menegur orang kayak apa? Nah, buku ini layak dibaca, menjadi uswah kita. Bagaimana mengendalikan emosi, hidup mengikuti tuntunan Nabi. Buku ini tentang, kalau kita dulu itu bacanya itu manakib. Manakiban ya? Manakib. Manakib itu adalah bentuk sebuah biografi, tapi ditulis dengan menonjolkan sisi-sisi keistimewaan seseorang. Lah, ini sudah masyhur bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu diceritakan manakibnya, keramat-keramatnya gitu, termasuk keramatnya gitu. Jadi ada semacam peristiwa-peristiwa yang adikodrati keramat Syekh Abdul Qadir Jailani yang di dalamnya banyak membuat kita terdecak kagum dan mendorong kita untuk menjalani kehidupan suci sebagai seorang wali. Maka untuk para penggemar yang senang manakiban kan gitu ya, nah saya anjurkan untuk membaca buku ini supaya tahu bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi seorang wali kan gitu. Ini sejarah, termasuk di dalamnya ada keramat-keramat yang tidak ada di buku-buku lain. Gitu. Ustadz. Ustadz, buku apa yang wajib dibaca oleh umat muslim sekarang? Bagi para pengkaji hadis, ya kan, ini buku
apa ya, bagus banget ini sebenarnya. Jadi bagaimana hadis itu muncul, bagaimana hadis itu ditulis, bagaimana sampai ke kita sekarang. Ini merupakan sejarah hadis atau yang di The History of Hadith, ya kan, yang merupakan guru besar dari karya seorang guru besar Universitas Al-Azhar, kan gitu. Jadi ini merupakan satu hal yang harus cukup bermanfaat bagi kita ya. Ini isinya sangat bermanfaat dan kita tahu bagaimana selektivitas, ya kan, filterisasi yang digunakan oleh para rijalul hadis, pakar-pakar hadis untuk mensortir hadis-hadis itu. Oke. Jadi kita paling tidak paham lah bagaimana kenapa ilmu tentang rijalul hadis itu muncul. Oke. Gitu. Banyak lagi manfaatnya. Oke. Ustadz, buku apa yang paling direkomendasikan dan penulisnya ulama Indonesia? Bagi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya para pesantren, buku yang berjudul Kitab Pegangan Bertaklid, ya. Kemudian ini menjadi sebuah gambaran tentang karya ulama Nusantara, ditulis oleh Ahmad Dahlan Al-Pacitani. Ahmad Dahlan ini seorang ulama besar, ya kan, yang menjadi rujukan yang dulu itu para ulama kita, karya-karyanya itu kan bukan dalam bentuk bukan dalam bentuk pegon, tapi dalam bentuk bahasa Arab. Oh iya. Oleh kita diterjemahkan lagi ke dalam bentuk bahasa udah diterjemahkan Indonesia. ya, keren. Jadi pegangan bertaklid ini isinya adalah bagaimana kita bermazhab. Jadi tuntunan kita baik dalam ibadah, muamalah sampai munakahah itu ada kaitannya dengan masalah taklid ini, gitu. Oke. Jadi jangan bebas anti madhab, kan gitu. Ini yang menjadi hujah kita. Oke Ustadz, terima kasih.